Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak, senang sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul pada Recording in acara progress. pelatihan fermentasi yang khususnya pada malam hari ini kita akan bicara proses fermentasi ikan yang merupakan ciri khas dari tradisi Dayak yang disebut atau bernama wadi. Gitu. Nah, biasanya kalau di Dayak konon itu seringkali diterapkannya adalah ke ikan gabus atau ikan kutuk atau ikan haruan itu tadi dan juga ke ikan patin. Nah, nanti kita malam hari ini akan dibersamai tiga sosok ya. Seperti biasa Prof. Tresio akan mengawali dengan ulasan atau tinjauan secara ilmiahnya dan kemudian nanti kita akan juga dengarkan gimana sih ternyata proses membuatnya gitu. Nah, kita juga didampingi oleh Pak Margorius yang memang biasa sudahan konsumsi wadi patin ataupun wadi gabus di rumah untuk keluarga gitu ya konon. Dan juga nanti kita akan semoga nanti Chef Maria seperti biasa juga nanti akan bergabung bercerita tentang bagaimana hasil praktek beliau menggunakan wadi kemarin yang dikirim wadi apa Pak Margarius ke Chef Maria? Wadi patin atau wadi gabus? Ada dua, Pak. Wadi patin sama wadi gabus. Wah, lengkap gitu ya. Nanti kita dengarkan bagaimana resepnya yang gitu ya. Oke. Baik, untuk tidak memakan waktu lebih jauh, maka kesempatan berikutnya akan saya serahkan dulu ke Kak Ai untuk bisa menjelaskan siapa sebenarnya Upakara ini yang sebagai penyelenggara dari acara malam hari ini. Silakan Kak Ai. Oke. Selamat malam Ibu Bapak semua. Malam. Malam. Oke. Perkenalkan, nama saya Aistri Kusmayanti, perwakilan dari Upakara. Izin juga menjadi perwakilan dari Upakara karena Pak Sugeng berhalangan hadir, beliau sedang di India. Eh, dengan penuh rasa syukur dan antusias yang sangat tinggi, saya mengucapkan selamat datang kepada para speaker kita. Ada Profesor Trisha, kemudian ada Bapak Markurius, ada juga nanti Chef Maria Bernardin, serta ada moderator kita Bapak Musa. Nah, untuk webinar kali ini, dengan judul pelatihan olahan pangan fermentasi khas suku Dayak. Kemudian kami juga akan menampilkan sebuah video yang mengenai profil Upakara. Mungkin admin boleh bisa dibantu untuk share videonya. Alam merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, sayangnya kita lupa untuk menjaga dan memeliharanya. Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup. Permasalahan lingkungan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Salah satu langkah nyata untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, kami tergerak untuk membuat suatu yayasan yang bernama Upakara Bioenzim Nusantara. Upakara Bioenzim Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan kami berfokus pada pengolahan limbah, baik organik maupun anorganik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Kami sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan, akademisi, serta berbagai komunitas-komunitas peduli lingkungan. Dengan bekerja samanya berbagai stakeholder, kita dapat menjadikan bumi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Oke. Saya ucapkan juga
Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber atau speaker kita, moderator, serta peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, belajar bagaimana untuk membuat fermentasi ikan wadi. Semoga acara webinar saat ini, hari ini, dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk waktu dan tempatnya, saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Bapak Musa. Terima kasih Kak Ai gitu. Oke, Ibu Bapak sekalian, pada malam hari ini kita sungguh bersyukur karena kita didampingin oleh seorang ahli ya, benar-benar beliau membidangi sekali bidang mikrobiologi pangan. Ya, beliau adalah ketua dari Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Probiotik yang merupakan bagian dari Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Nah, Prof. Tresya panggilannya. Dan Selamat beliau malam. ini juga sudah biasa dengan kita gitu ya, beberapa kali. Prof. Tresya ini saya itu benar-benar tanpa bersuara pun dari senyumnya itu juga sudah memberi arti tertentu. Positif banget gitu auranya. Terima kasih Prof. Berkenan hadir pada malam hari ini. Nah, waktu berikutnya kami akan berikan ke Prof. Lesya untuk bisa memaparkan. Memang materinya sudah disiarkan juga di grup, tapi kami ingin mendengar sendiri seperti apa sebenarnya telaah dari Prof. Lesya terhadap proses wadi ini, Prof. Lesya, karena masih jarang dibicarakan. Kalau tempe, tahu kan sudah banyak gitu ya. Nah, ini wadi sesuatu yang unik. Ini kami ingin tahu lebih jauh dari sudut biologi pangannya gitu. Silakan Prof untuk Terima 4 kasih. penelitian. Ya, izin share bahan yang akan saya berikan. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya bahan yang Sudah Prof, aman. ya, aman sebentar ini. Ya. Pointer. Ya. Nah, malam ini kita akan membahas terkait dengan makanan fermentasi berbasis ikan. Ini juga kita nanti akan tampil Bapak Merkurius ini yang memang sudah biasa ya membuat ikan. Saya sendiri ini hanya teori-teorinya saja dan ada beberapa mahasiswa memang juga menggeluti fermentasi ikan. Mohon maaf ini saya ada di kafe. Sebentar lagi saya akan terbang ke Manila, jadi mungkin saya tidak bisa kenceng-kenceng. Oh, nggak apa-apa Prof. Ya. Nah, ini secara umum memang makanan fermentasi ini bisa dibagi sesuai dengan bahan bakunya ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ya beberapa makanan fermentasi ya berbasis sayuran dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas makanan fermentasi yang berbasis ikan. Nah, ini memang agak spesial ini yang berbasis ikan ini. Oke, ya. Nah, seperti sudah selalu saya sampaikan, makanan fermentasi ini akan selalu melibatkan mikroorganisme. Nah, kali ini karena berbasis ikan dan ada garamnya juga, dan juga kalau tidak ada garamnya itu juga bisa karena suasana yang kering, makanya yang tumbuh itu adalah kelompok-kelompok bakteri yang memang suka tumbuh di daerah kering atau AW-nya itu rendah yang sering kita sebut sebagai halobakteria. Kira-kira itu demikian. Nah, berikutnya karena ini basisnya itu adalah ikan, ya, jadi proses yang terjadi selama fermentasi adalah degradasi protein. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kalau degradasi protein ini kalau lanjut ya tidak di stop
itu nanti degradasinya akan menghasilkan justru komponen-komponen yang ya namanya hasil degradasi protein ya. Jadi komponen-komponen ya termasuk amonia ini yang amonia H2S ya hidrogen sulfida ini yang memberikan bau yang tidak enak. Nah, sehingga di dalam proses fermentasi inilah yang penting adalah mengelola bagaimana berlangsung proses fermentasi, tapi degradasi protein tidak berlanjut sampai dengan produk-produk yang menghasilkan bau yang tidak enak ya. Jadi ini tantangannya tuh ada di situ. Nah, ini adalah bahan yang akan kita bahas malam ini, ikan. Nah, ikan ini kalau segar ya, kadar airnya tuh bisa mencapai 80%. Dan ikan ini merupakan makanan bahan pangan dengan kadar protein yang tinggi. Sehingga dengan kadar air yang tinggi ini, ikan mudah mengalami kerusakan ya yang disebabkan oleh enzim-enzim yang terdapat pada ikan sendiri ataupun oleh bakteri-bakteri yang memang ada pada ikan ya. Nah, kalau ikan itu tidak dikendalikan ya, akibatnya nanti ikan akan segera membusuk ya. Sehingga ikan memang perlu diawetkan segera. Nah, ini ya saya sampaikan ya, bagaimana prinsip pengawetan dari ikan yang tadi kadar airnya tinggi ya, dan juga nutrisinya, proteinnya itu juga tinggi ya. Prinsip pengawetan itu adalah ini kalau bahasa Inggrisnya itu saya sering menyebutkan sebagai no air, no water ya. Tidak ada udara dan tidak ada air. Kalau tidak ada udara dan tidak ada air, itu proses-proses enzimatis maupun mikrobiologis itu tidak akan terjadi. Sehingga ini menjadi prinsip proses pengawetan. Artinya bisa dilakukan dengan menghilangkan udara atau oksigen. Ya, di sini bisa disampaikan dengan vacuum packing atau menghilangkan air. Ini di sini disampaikan dengan penjemuran. Nah, wadi itu merupakan salah satu pengawetan yang dilakukan dengan menghilangkan air melalui proses penjemuran. Ya. Nah, namun demikian tentu saja ya, selama proses penghilangan air ini akan terdapat pula berbagai jenis mikroorganisme yang mampu tumbuh. Nah, kebetulan mikroorganisme yang mampu tumbuh pada kadar air yang rendah atau sering kita sebut sebagai kelompok xerofilik ini tidak ada yang patogen. Nah, sehingga memang mikroorganisme xerofilik ini juga penting ya di dalam proses fermentasi karena nanti akan menghasilkan beberapa flavor yang memang disukai oleh konsumen ya. Nah, oleh karena itu ya prinsip di dalam mengawetkan ikan itu ya kurangi kontak dengan udara dan juga kurangi air. Nah, di sini prosesnya ya melalui pendinginan atau pembekuan, kemudian pengasapan, penambahan garam, penjemuran, dan juga bahkan pengemasan vakum ya. Saya kira demikian. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa ikan difermentasi ya? Kita tahu kalau ikan itu tidak dilakukan fermentasi ya segera ikan akan membusuk ya karena proses autolisis ya. Nah, namun fermentasi ini juga dapat memberikan rasa yang lebih lezat dan tekstur ikan yang lebih disukai serta nilai gizinya itu juga dapat dipertahankan ya. Ini juga kalau ikan itu melalui proses fermentasi, penyimpanan juga transportasinya itu lebih mudah. Dan sekali lagi proses fermentasi itu memang merupakan budaya yang sudah kita kenal sejak ya manusia itu berada di muka bumi. Ya, proses fermentasi itu bukan proses yang
kekinian ya. Proses fermentasi alami itu sudah berlangsung sejak dahulu kala. Nah, prinsip fermentasi ikan itu adalah ya menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik. Nah, tentu saja menggunakan mikroorganisme ini harus ada seleksi, ya. Apalagi kalau fermentasi berlangsung secara spontan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, seleksinya itu yang penting adalah mengurangi udara dan mengurangi air. Penambahan garam itu dapat digunakan untuk mengurangi air. Karena garam itu akan mengikat air, ya, sehingga kadar air yang digunakan oleh mikroorganisme itu menjadi sedikit, ya. Nah, pada saat itulah terjadi seleksi mikroorganisme. Hanya mikroorganisme yang tahan terhadap kekeringan saja yang akan tumbuh. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi pada saat proses fermentasi ikan ya, ini utamanya akan terjadi proteolisis ini oleh enzim yang memang dihasilkan oleh ikan ya. Kemudian juga oksidasi lipid, terus kemudian proses lipolisis, termasuk di sini adalah peran mikroorganisme. Nah, komponen-komponen ini dibagi menjadi produk fermentasi ikan. Ya, ini yang menulis itu orang Malaysia ya. Jadi peneliti Indonesia sudah saya cari-cari kok tidak membuat review, malah yang membuat review itu orang Malaysia. Nah, fermentasi ikan sendiri ini ada fermentasi ikan utuh ya, kemudian ada dalam bentuk pasta atau dalam bentuk saus ya. Di sini bisa kita lihat apa yang berlangsung ya, protein akan terhidrolisis ya menjadi komponen-komponen peptida-peptida, bahkan ada beberapa biopeptida itu yang bersifat menyehatkan ya, bioaktif, biopeptide istilahnya itu seperti itu. Terus kemudian juga ada antioksidan, karena ikan itu kan memang nutrisinya tinggi ya, juga disebutkan sebagai sumber mineral ya. Jadi ikan sendiri ini memang bahan makanan ya yang memang nutrisinya tinggi, sehingga dalam bentuk fermentasi pun itu juga tetap akan membawa manfaat karena nutrisinya yang tinggi. Nah, di sini adalah berbagai jenis ikan ya yang saya coba cari melalui Google ya. Ada ikan kembung, ikan manyung, kembung dan manyung itu banyak di Jawa ya. Ikan jambal roti ya, fermentasi dengan ikan manyung itu di Jawa Tengah, di pesisir utara itu ya banyak ini yang mengolah jambal roti. Disebut jambal roti yang berasal dari ikan manyung itu karena memang teksturnya itu persis lembut seperti roti. Ini mahasiswa saya pernah penelitian dengan ikan manyung ini. Ya, terus kemudian, nah ini nanti malam yang akan kita bicarakan adalah ikan wadi. Namun masih ada berbagai ikan ya, termasuk tidak hanya ikan ya, ini ada ikan-ikan kecil dan juga di sini juga ada udang yang kemudian diasinkan juga ya. Jadi ini ada beberapa nama-nama seperti ikan peda, jambal roti, wadi asin ya. Ini wadi ada dua, mungkin nanti akan kita dengarkan penjelasannya ya. Ada budu, bekasan, ikan tukai, picungan, jinsalok, naniura. Naniura itu terkenal di Medan ya. Ini ikan mentah yang kemudian diberi berbagai bumbu dan kemudian ikan ini disantap dalam kondisi mentah ya. Jadi memang seperti sashimi ya. Ada yang menyebutkan naniura itu sashiminya orang Batak gitu ya. Kemudian ada rusip, terasi dan kecap ikan ya. Terasi ini sudah sebagai bumbu ya, jadi tidak bisa kita gunakan sebagai sumber protein ya. Kecap ikan ini juga merupakan saus ya, fermentasi ikan yang berupa saus itu tadi. Nah, ini fermentasi spontan yang
langsung secara alami ini adalah mengandalkan mikroorganisme yang memang berada pada bahan dasar maupun lingkungan sekitarnya ya, sehingga lingkungan itu ya misalnya tempat ya yang digunakan untuk proses fermentasi itu ya menjadi perlu diperhatikan ya. Nah, proses fermentasi alami ini diperlukan keberadaan mikroorganisme yang aktif berperan serta kondisi fermentasi yang sesuai ya. Karena ini fermentasi alami, ikan tadi ya proteinnya tinggi, kalau proses fermentasinya itu tidak lakukan dengan pas ya. Dalam hal ini kalau tidak pengeringan maupun kadar airnya itu tidak pas, nanti yang tumbuh itu bisa saja justru mikroorganisme yang merusak ya atau pembusuk ya, sehingga proses fermentasi tidak berlangsung dengan baik ya. Ini memiliki risiko gagal ya. Ini ya itu tadi proses fermentasi alami itu sering menghadapi risiko gagal ya, produk tidak kita harapkan, sehingga seleksi mikroorganisme itu sangat penting. Nah, dalam proses fermentasi ikan itu seleksi dilakukan dengan menentukan jumlah kadar garam yang ditambahkan atau dapat juga ditambah kultur starter ya. Nanti akan saya sampaikan contoh yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Peran kultur starter itu adalah agar proses fermentasinya bisa terkendali. Nah, ini adalah salah satu bimbingan mahasiswa saya yang menggunakan Pediococcus acidilaktisi itu sebagai kultur starter di dalam proses pembuatan Ratio ke freeze ya. Oh iya, terlempar. Ya, oke. Saya selamat bergabung dulu untuk Chef Maria. Wah, nanti kami tunggu benar itu bagaimana ceritanya dari si Wadi Patin dan Wadi Gabus ketika sudah diolah. Oke, peserta nggak masih ternyata kalau peserta masih batas ya, nggak bisa unmute sendiri ya. Ibu Bapak yang posisinya sebagai peserta bisa minta tolong salah satu yang coba melakukan unmute supaya nanti kalau misalnya mau bicara itu bisa kami tahu apa ada kendala apa di Zoom kita. Tes. Oh, nggak bisa. Ya, tidak bisa unmute ya. Eh, Kak Ai bisa minta tolong dipantaukan settingannya, di settingannya, setting utama, apakah ada pembatasan? Iya, disentral oleh host. Iya, mungkin Kak Melinda ya, yang sebagai host utamanya bisa cek di settingnya, apakah memang ada pembatasan untuk unmute bagi peserta. Oke, iya sudah banyak yang nyoba nggak bisa, ya.
Ya kalau saya sebagai co-host, jadi bisa, tapi sebagai peserta biasa. Mungkin dicek di setting untuk peserta biasa. Untuk peserta biasa, apakah ada pembatasan? Bisa, Pak. Pak Oh, Musa, sudah bisa. Bu bisa Juni bisa. di-unmute. Iya, Sudah bisa. bisa ya. Baik, terima kasih. Punya. Oh, saya punya udah bisa. Oh, sudah bisa. Asik. Sudah Tadi makin banyak. Oke, baik, terima kasih. Nah, Ibu Bapak sekalian mungkin sambil menunggu Prof. Desi untuk bisa gabung kembali karena beliau tadi kan juga sudah menyampaikan posisi beliau lagi ada di kafe karena menunggu sedang berjalan juga. Sambil menunggu Prof. Desi gabung lagi, sebetulnya saya akan ngajak podcast aja dulu dengan Pak Margorius ya. Kalau di Kalimantan sendiri, sebetulnya di daerahnya Pak Margorius itu apakah hanya dua ikan ini saja yang bisa diwadi? Banyak, Pak. Oh banyak, Ya, oke. ada Apa tampahas ciri-ciri namanya. ikan yang bisa diwadi itu? Sebenarnya tadi di dalam paparan itu sudah saya sampaikan itu yang paling disukai, ya, Mm-mm. yang paling disukai itu kan berlemak dengan ikan yang dagingnya tebal. Yang berlemak Ik- itu ya patin itu paling disukai juga. Yang bertebal itu ya seperti ikan gabus tadi, Pak. Dan kalau gabus Hmm. itu sendiri sebenarnya macamnya banyak, Pak. Ada yang namanya toman, ada namanya haruan, ada namanya kihung, macam-macam Pak jenis gabusnya Pak. Jadi bukan satu macam gabus itu di sana. Kalau yang Bapak bilang itu betok itu kepalanya kecil itu apa ya kalau di tempat kami ya? Itu mungkin tidak ada kalau tempat kami. Itu kan kalau di Jawa aja. Dia badannya agak Heeh, pendek gitu Pak. Yang di heeh. apa gabus yang di Jawa itu. Saya pernah lama 4 bulan di apa di Klaten itu saya perhatikan ikannya itu nggak sebesar di tempat kami ikannya. Betul. Jadi Ya, intinya ikan yang berlemak dan gemuk itu lebih mudah untuk ya, diproses dengan wadi begitu ya. ya. Ya Tapi juga kalau kadang-kadang ada masyarakat itu kayak mm-mm, jenis ikan betok gitu kan Pak, ikan betok atau kami mm-mm. sini bilangnya ikan pepuyu itu ikan paling enak sebenarnya, tapi meskipun Ikan bertulang. pepuyu. Hmm. Ya, nah ikan pepuyu itu yang enak itu bukan di dagingnya Pak, justru di kulitnya. Di kulitnya. Kulit ikannya itu enak sekali. Itu lemaknya Wow. tinggi dan saya kira kalau Bapak nanti suatu waktu datang ke Kalimantan, ada ketemu ikan betok atau ikan pepuyu yang besar, itu yang paling enak kulitnya Pak, bukan dagingnya. Ini moga-moga bisa mengobati ketidaksukaan saya terhadap. Ya, sebenarnya yang kalau di Kalimantan ikan anu itu ikan gabus itu nggak terlalu amis sih Pak, Oh sebenarnya gitu beda ya. Pak. Ya, mungkin Ya, ya, ya. karena lingkungannya kali Pak. Kemudian saya Ya, suka itu memang ikan patin itu memang beda banget gitu. Dan sekarang. ya. Mungkin juga nanti ada berbeda Mm-mm. juga karena patin di Kalimantan itu kan ada yang patinnya patin sungai, Mm-mm. ada juga yang patin keramba. Tapi kalau di sini Mm. keramba itu kebanyakan bukan di kolam Pak, tapi di dalam Rawa. keramba yang ditaruh di pinggir sungai, jadi airnya mengalir. Oh. Jadi mungkin nanti persoalan ikan patin ini kan ada persoalan di tempat daerah, terutama yang di dalam kolam yang di darat itu berbau biasanya. Mm-mm. Nah itu mungkin perlu treatment sendiri untuk menghilangkan baunya itu Pak. Nah itu yang nanti Mm-mm. mungkin spesial khusus itu. Ada beda sama yang di tempat kami, terutama kalau ikan sungai di tempat kami itu nggak terlalu berbau, nggak seperti yang di dalam kolam, jadi darat. Mm-mm. Ya. Ya, saya kira sambil menunggu nanti Prof. Tesya berhasil masuk lagi, mungkin Pak Margelius bisa langsung cerita deh, sebetulnya wadi itu bagaimana gitu. Apa Ini langsung rasanya paparan ini udah, ceritanya Pak? Hah? Kenapa? Langsung paparan ya. Gak enak Aduh, nanti sama ini Prof Pano nih, Prof Endang nanti gimana ini? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kira nanti maksudnya begini, begitu Prof nanti sudah masuk, tolong Ai nanti kabarin karena saya nggak bisa full ngamatin untuk peserta ya. Kalau Prof sudah masuk, nanti kita kembali ke Prof gitu. Nah, ya. Saya Ya, cerita nih dari mana ini Pak ya? Saya apa cerita dari sejarah dulu atau gimana ini Pak? iya sejarahnya perlu dikit dong. Jadi Ya, itu membuat membuat kami lebih tertarik gitu. Bu Airi mungkin bisa dibantu di share-nya, share Lebih enak materinya. patin sungai lepas kata Bu Eni. Nah, bisa dilihat Pak? Eh, ya, oke, tampil. Sudah.
Nah, eh saya mulai dari sini dulu. Jadi kalau lihat di sini kan ada yang ini namanya patin ini Pak. Kalau yang ini, Mm-mm. kalau yang ini betok tadi atau pepuyo lah kami bilang di sini, Wadi. Jadi saya akan mulai dari bicara sejarah dulu. Kalau bicara sejarah itu sebenarnya Wadi itu dulu itu karena zaman-zaman saya masih kecil saya ingat sekali namanya ikan itu Pak berlimpah sekali ikan sungai. Nah, saking berlimpahnya itu kadang-kadang ini apa kalau ndak ada treatment khusus itu sayang ya. Mm. Sayang di apa bisa membusuk dan memang ini juga kaitannya dengan pola kehidupan masyarakat kami yang beradang berpindah itu Pak. Jadi kalau dia sudah berpindah itu kan kadang-kadang tidak sempat nyari ikannya. Salah satu caranya untuk melengkapi, menambahi protein, persediaan protein juga di masyarakat. Ini solusinya wadi itu. Nah, fungsi wadi sendiri sebenarnya banyak gitu, bukan hanya sekedar mengawetkan, tapi juga berbicara tentang kebiasaan masyarakat Dayak itu eh, mengkonsumsinya itu dengan merubah sedikit pola atau rasa. Jadi kalau di tempat kami itu namanya selain wadi itu namanya juga teja, Pak. Jadi ada Eja. beda. Teja sama wadi itu beda. Kalau wadi itu dibikin pekasem, istilah kami itu bahasanya dia masam kan itu tambah namanya samu atau lumu atau beras sangrai. Itu membuat rasanya agak asam. Kalau cuma dikasih garam, dia cuma rasanya asin. Kayak ikan asin gitu loh. Nah, seperti itu. Itu Hmm. perbedaannya, Pak. Nah, antara wadi dengan teja. Atau mungkin bahasa kerennya apa ya, kalau bahasa di Jawa itu seperti yang biasa apa eh, dipermentasi ikan-ikan laut itu, Pak. Di dalam wadah yang dari tanah itu yang kecil apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesianya teman-teman di Jawa itu bilang itu. Nah, tapi itu murni semua dari apa? Dari eh, garam. Nah, di sini juga kenapa ada perubahan kebiasaan itu berubah itu kan orang nyari rasa, Pak. Ternyata dalam dalam perkembangannya wadi itu bukan hanya sekedar fungsinya untuk mengawetkan ikan, tapi juga berbicara tentang apa ini tentang kebiasaan masyarakat, tentang identitas sosial gitu loh. Dan kalau penyelenggaraan upacara masyarakat itu wadi menjadi salah satu eh, jamuan yang ya menurut kami itulah agak istimewa lah gitu Pak. Istimewa ya wadi ini. Karena rasanya dan wadi itu sebenarnya bukan cuma ikan. Di tempat kita daging juga bisa Pak. Diawetkan. Hmm. Namanya juga tetap wadi, hanya dia daging. Bisa daging babi, daging menjangan gitu loh. Itu untuk mengawetkan itu. Dan itu sudah berkembang sampai saat ini Pak. Hanya mungkin metode dan Ah, caranya sudah berubah sesuai dengan zaman. Pak Margerius, maaf, ternyata Prof. Trisha berhasil masuk Oh ya, kembali. saya Ya, kembali. saya kembalikan dulu. Prof. Trisha, maaf, tadi sambil menunggu. Monggo Oke. dilanjut aja dulu. Ya Nggak apa-apa. nggak apa-apa Nggak, Prof. Silakan biar Prof. Prof. Trisha Tanggung. lebih lebih Saya agak nyaman kaget ini. waktunya soalnya. Nggak apa-apa, monggo dilanjutkan aja dulu. Nanti saya terakhir. Oh, Nggih. gitu. Gitu. Gimana ini Pak Musa? Oke, 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 oke. Kalau begitu, Saya mungkin khawatir nanti lepas ya. lagi, hilang lagi. Pak Margerius, Monggo. monggo Ya, silakan. Kalau gitu dilanjut lagi untuk Pak ya, Margerius. saya yang lanjut terakhir tadi yang disampaikan Bapak, saya juga sebenarnya baru tahu ternyata tanggal 16 November kemarin Wadi itu ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya atau benda. Ya, 16 November ini adalah perayaannya, Pak. Iya, Tapi pada saat itu sebenarnya. penetapannya, ya, SK-nya turunnya 28 Agustus itu. Soalnya di ini Pak, di dalam apa surat ini tanggalnya 16 November ini ada Oh, sertifikat Pak. begitu. Saya dapat sertifikatnya. Makanya Ya, ya, waktu saya lihat juga, ini saya baru tahu. Berarti ke depan ini kan Wadi itu sudah dilindungi dan dipromosikan secara ya. nasional. Ya, Mm. ini yang menurut saya membanggakan kami sebagai warga Kalimantan lah secara umum itu. Ternyata Wadi sudah diakui. Nah, kalau kita bicara tentang fungsinya sebenarnya tujuan membuat wadi itu secara alami tadi disampaikan oleh Prof tadi ya, pengawetan alami ikan agar tahan lama ya. Kemudian ikan juga wadi juga bisa jadi cadangan pangan saat paceklik. Lalu wadi juga bagian dari pelestarian budaya kuliner Dayak sekaligus peluang bisnis rumahan. Nah ini sekarang Pak wadi itu di beberapa rumah makan di Palangkaraya atau di kota-kota lainnya itu menjadi salah satu menu juga Pak. Tapi tidak semua, yang terutama rumah makan yang ciri khasnya makanan-makanan Dayak itu biasanya ada Pak. Jadi nanti kalau Bapak ke Palangkaraya atau ke kota seperti di Sampit,
di Kasongan, kalau dia ketemu rumah makan yang ada menyediakan kuliner-kuliner asli di sini, biasanya ada itu. Dan ciri khasnya dia punya namanya juhu, Pak. Juhu tuh macam itu sayur-sayuran yang dibuat pokoknya eksklusif lah, beda nanti. Termasuk jenis-jenis seperti cabai, sambalnya juga beda nanti. Nggak ada ditemukan di Jawa, Pak. Nanti kalau ke Palangkaraya saya ajak Bapak nanti. Tempat Siap. yang mungkin berbeda sekali. Iya. Kita atur waktu meluncur ke sana, Pak. Ya, lalu yang terakhir ya mungkin tujuan utamanya adalah identitas sosial dalam pertemuan adat. Jadi biasanya ikan wadi itu disajikan Pak, digoreng atau direbus, itu dicampur sama apa ini ketan. Ketan itu kalau dicampur sama itu luar biasa. Apalagi kalau sarapan Hmm. pagi dengan singkong itu juga luar biasa Pak. Itu bisa nambah terus Pak. Saya takut Wes. kalau makan ikannya wadi itu biasanya 2 piring habis Pak. Iya. Oke, nah ini yang nanti mungkin agak menarik ya, karena kalau kita bicara perbedaan alat dan bahan di masa dulu dengan sekarang. Nah, ini adalah namanya tempayan guci atau kuih buli-buli lah. Ini tanah liat. Ini kebetulan ada di rumah saya, Pak. Nah, ini dulu dipakai Hmm. untuk bikin wadi, juga untuk bikin teja tadi, Pak. Jadi dimasukin di tangan saya nggak bisa masuk. Jadi saya nggak bisa pakai ini karena tangan saya nggak bisa masuk. Kecil, Pak, untuk lubang ini. Nah, kalau bikin dengan ini, itu bisa tahan sampai setahun. Cuma orang dulu tidak ada menggunakan gula merah. Dia murninya menggunakan eh, garam dengan ditambah beberapa rempah-rempah di dalamnya ini. Ya, itu mungkin perbedaannya dengan sekarang. Lalu kalau dulu orang untuk menumbuk itu menggunakan lesung kayu atau lesung batu, ya sekarang diganti sama chopper atau blender. Lalu tutupnya sini ya itu menggunakan anyaman bambu, kadang ditambah daun pisang atau daun nangka untuk menambah supaya awet dan membunuh tadi bahan atau mikroba yang tidak baik. Itu biasanya dalam sini ditaruh, Pak, di dalam tempayan ini. Nah, kalau sekarang kita menggunakan wadah plastik atau toples kaca yang kedap udara. Itu perbedaannya. Juga sekarang punya kulkas. Kalau kita dulu Hmm. ini dalam tempayan ini untuk mengawetkannya. Nah, kemudian bahan utamanya ini secara umum adalah ikan sungai yang sudah dipotong-potong bersih. Jadi kalau ke pasar itu minta mereka potong sesuai ukuran yang untuk kita bikin wadi. Jadi jangan ke rumah itu belum dipotong. Lebih enak di pasar aja dipotong. Jadi sampai di rumah dibersihkan. Lalu ada beras ketan. Ini kalau disangrai nanti namanya samu atau lumu. Samu itu kalau di daerahnya, jadi ada perbedaan Pak, bahasa saja ini. Biasa kalau samu itu teman-teman di daerah Barito di Kalimantan Selatan tuh nyebutnya samu. Kalau Dayaknya di Ngaju, nah itu namanya lumu. Ada sedikit perbedaan bahasa saja. Kemudian kita lebih memakai garam kasar, Hmm. bukan garam dapur. Jadi Hmm. mungkin saya coba cari-cari informasi kok kenapa orang dulu lebih suka garam kasar atau garam balok itu Pak, krosok dibanding garam Nggak dapur yang kosong. sekarang. Ternyata karena garam kasar atau garam krosok ini mineralnya masih ada. Kalau yang garam dapur kan sudah dimurnikan. Jadi Iya. lebih asin Pak. Kalau yang garam kasar ini enggak, belum asin. Jadi dia masih ada kandungan-kandungan mineralnya yang bagus untuk tubuh kita. Nah, dalam perkembangan zaman ternyata ada tambahan lain, gula merah, jeruk nipis, bawang putih Hmm. atau rempah. Itu perkembangan zamannya seperti itu. Nah, itu bagian daripada orang menambah citra rasanya, Pak. Nah, jenis ikan sungai yang umum dipakai ini umum nggak? Bisa lebih dari ini. Ada ikan patin, ada ikan tampahas, ikan betok, pepuyu, jelawat. Nah, ini raja ikan juga. Nah, nila sama ikan mas juga bisa, Pak, karena dia teksturnya tebal dan juga berlemak. Lalu gabus. Gabus ini yang paling umum orang cari itu toman atau haruan, tapi jangan yang kecil. Kalau bisa saya itu sukanya nyari yang di atas 1 kilo lah. Kalau yang kecil itu kurang nyaman Pak, karena bertulang. Jadi cari ikannya yang gabus itu yang besar-besar. Nah, kalau udah musim yang penghujan seperti ini agak susah nyarinya. Banyakan yang kecil. Waktu Hmm. kemarau kemarin, yang besar-besar di atas 1 kilo sampai 2 kilo itu masih banyak, Pak. Masih kita gampang carinya. Termasuk juga patin, semakin besar semakin bagus. Ya, ini untuk bahan dan alat ya. Nah, kemudian cara membuatnya. Nah, ini langsung saya masuk ke praktek saja, Pak. Jadi, Oke. di kuncinya itu keberhasilan itu ada yang di pertama dengan di kedua, Pak. Jadi kalau yang pertama itu kita biasa potong iris tadi, daging yang kita bawa dari pasar itu dicuci bersih. Nah, di sini kuncinya, Pak. Pada saat mencuci ini jangan sampai ada tersisa darah, kemudian insangnya itu dibuang. Karena itu akan mempengaruhi nanti kualitasnya. Ditakutkan terjadi pembusukan itu. Nah, kalau mau hasilnya bagus,
tidak berbau, nanti usahakan itu dihilangkan. Nah, setelah dibersihkan, kita tiris. Nah, kebetulan ini ada sedikit Pak, terkait metode pemakaian bahannya. Dalam praktek ini, kebetulan yang kemarin saya kasih sama Chef Maria itu ikan yang saya pakai itu waktu ditimbang itu 2,5 kilogramnya, tapi setelah Hmm. dipotong kan kurang, nggak nyampe 2,5 itu, Hmm. karena kan nggak semuanya dipakai, ada bagian badannya yang dibuang. Nah, saya juga untuk membantu supaya ikan ini lebih enak, lebih tahan lama. Saya kan kebiasaan sudah hampir 2 tahun ini, istri saya itu sudah selalu setelah membeli ikan, baik ikan sungai, daging, ataupun sayuran itu selalu direndam sama ekoenzim. Edukensin. Ya, tapi tidak lama, Pak. Antara 10 sampai 15 menit saja. Itu membantu, terutama untuk kayak patin ini kan agak amis dia. Jadi membuang baunya sekaligus mempertahankan teksturnya. Nah, yang kedua ini proses marinasi atau penggaraman. Kalau dalam beberapa praktek itu ada beberapa masyarakat itu antara marinasi dengan proses pelumuan ini, pengasaman itu jadi satu. Tapi kalau di pengalaman kita lebih baik dimarinasi dulu 24 jam supaya dagingnya lebih kencang, Pak, lebih kuat. Kalau langsung digabung dengan proses pengasaman itu biasanya kurang nyaman gitu. Lalu, nah ini perbandingannya Pak, dalam beberapa praktek itu antara gula merah dengan garam itu perbandingannya 1:1 jumlahnya. Nah, yang kita pakai itu saya pakai garamnya ini Pak, garam balokan gini. Garam balok ya. Nah, ini sebenarnya masih garam kasar juga, masih yang belum dimurnikan. Jadi dia lebih kurang terlalu asing dibanding garam yang dapur. Jadi ya masih ada kandungan mineral yang lain gitu yang ada di sini. Nah, ini sekitar beratnya kalau dia dikurang lebihkan 175 gram ini Pak. Saya lebih suka pakai ini. Kalau yang garam krosok bisa dipakai cuma karena warnanya agak ini, jadi kurang bersih lah gitu. Jadi kalau orang dulu sih pakainya itu, tapi kita sekarang kan berbeda, mungkin mencari agak bersih lah. Nah, gula merah juga begitu, Pak. Gula merah kalau kita pakai 175, ini untuk sampai 2,5 kg tadi cukup satu ini. Nah, gula merah juga gitu, itu 175 gram juga, ya. Nah, tapi dalam beberapa praktek teori, ternyata jumlah garam itu bisa lebih, antara 7 sampai malahan sampai 25%. Ada beberapa masyarakat seperti itu. Hanya kalau seperti ini, karena terlalu banyak, biasanya mereka setelah marinasi itu dibersihkan lagi. Nah, karena dibersihkan itu kadang-kadang air lagi, Pak, berair. Ininya, dagingnya itu. Waktu kita asamkan itu berair lagi. Nah, itu saya tidak mau seperti itu, tidak suka. Jadi dari awal itu saya udah coba cari resep, saya tanya ke teman, saudara, itu saya dapatlah yang 7% ini. Kalaupun lebih sampai 10% bisa masih. Bisa dipakai toleran dari berat daging yang kita mau olah. Jadi antara 7 sampai 10% itu yang kami rekomendasikan, Pak. Kalau lebih boleh, tapi nanti takutnya terlalu asin. Ya. Nah, setelah ini kita siapkan, ini dihancurin semua seperti ini. Kebetulan ini manual saja, diremas-remas pakai tangan karena sudah siapkan baskom. Di sini kita marinasi nanti dagingnya. Kita taruh di baskom, ini dihancurin. Nanti ikannya langsung dilumuri aja satu-satu, Pak. Lamuri satu-satu, setelah itu bisa kita masukin di stopless lagi, atau kalau saya lebih sukanya taruh di plastik. Plastik nanti kita taruh di sini, lalu kita ikat, masukin dalam stopless itu, ditutup, proses anaerob. Jadi dia 2 kali. Dibiarkan selama 24 jam pada proses itu. Nah, setelah 24 jam, kita siapkan untuk proses pengasaman atau penambahan lumuk tadi, samuk. Ya, ini beras ketannya saya pakainya 1/4 kilo aja, karena menurut saya 1/4 kilo udah cukup. Pada saat kita menghancurkan ini jangan terlalu sampai hancur, agak kasar-kasar, karena ini sebenarnya fungsi ini selain dia untuk pengasaman, dia ini kan karbohidrat Pak. Jadi kebutuhan karbohidrat itu kita dapat dari sini. Ini kalau ada beberapa praktek juga biasa kalau dia terlalu asin ini dibuang, malah itu sayang. Saya kan perasaan saya ini lebih enak dimakan langsung. Jadi tidak perlu dibersihkan. Jadi dari proses di awal nggak usah dibersihkan, langsung digoreng atau dikukus pasti enak Pak. Kalau dia dari awal sudah benar bikinnya. Nah, setelah dilumuri satu-satu ya, tadi kan kita keluarin itu 224 jam dikeluari, dicampur lagi seperti ini Pak. Ya, seperti di gambar ini, dicampurin lagi, dikembalikan lagi ke toples. Nah, di waktu di toples ini ditutup dengan proses anaerob juga, dengan lakban saja, sehingga tidak ada udara yang masuk atau yang keluar. Itu minimal 3 hari. Setelah 3 hari itu berarti 4 hari kan setelah dari sini tadi, itu udah bisa dikonsumsi.
Tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau proses pengiriman itu bisa pada saat setelah dilumuk dengan ini, dengan samu atau dengan beras yang sudah kita sangrai tadi, itu bisa dikemas langsung dikirim. Jadi dari selama prosesnya di jalan itu udah masak, Pak. Nah, nanti setelah masak, kalau kita pakai garamnya sampai 10% atau lebih, kalau merasa terlalu asin, silahkan dicuci. Tapi kalau saya akan pakai 7%, udah saya anggap cukup garamnya, cukup asin, itu langsung digoreng saja. Dimasak sesuai dengan selera masing-masing. Nah, di situ saja sebenarnya kuncinya, Pak, untuk mendapatkan hasil yang bagus. Memang kalau orang yang pertama kali memakan wadi, dia nggak enak aromanya. Tapi kalau sudah rasa, Pak, sudah dapat, waduh, dua piring bisa kurang itu. Ya, kira-kira seperti itu Pak prosesnya. Nah, ini beberapa masakan yang umum dipakai, yang dijual. Yang ini kebanyakan memang digoreng. Nah, warna hitam ini berasal dari gula merah tadi Pak. Gula merahnya. Nah, kalau ini goreng wadi dicampur sambal rimbang bulu. Ini cuma ada di Kalimantan rimbang bulu, tidak ada di Jawa Pak. Rimbangnya kecil-kecil. Ya, itu tanaman hutan juga. Jadi ini salah satu ciri khas saja di tempat kita Pak. Kalau ini kemarin yang istri saya masak ini. Nah, saya perlihatkan, saya kalau udah masakan seperti ini, enggak sanggup saya kalau satu piring makan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, penjelasannya, Pak. Hanya singkat saja. Jadi, sebenarnya sangat mudah. Hanya pada prakteknya itu tadi, kebersihan dagingnya, ya. Khususnya gini, Pak, saya kembali ada kelupaan tadi. Pada saat proses pada saat proses pencampuran garam dengan gula merah tadi, ada satu bahan yang bisa Bapak tambahkan kalau ikan itu terutama seperti patin itu kan berbau, terutama yang di daerah yang dari keramat di darat. Nah, itu bisa ditambahkan jeruk nipis, Pak. Jeruk nipis pada saat kita melumuknya dengan tadi dengan garam dan gula merah tadi. Itu bisa dicampur di sini, langsung diteteskan aja di sini, Pak. Anunya jeruk nipisnya. Nah, kuncinya di dua ini sebenarnya keberhasilannya. Kalau dari awalnya sudah benar, pasti tidak akan keluar bau, Pak. Bau yang apa busuk-busuk itu nggak ada. Seperti itu, Pak, penjelasannya. Saya kira itu, Pak, Oke. singkat dari saya, Nah, Pak. Terima kasih. luar biasa Pak Margaret. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Ya, Ya. mungkin bisa lanjut dulu dengan Prof. Tresya. Dengan Prof. Tresya juga sudah melihat penjelasan dari Pak Margaret tentang proses buatnya ini. Hanya beberapa bahan tambahannya itu juga memperkuat proses untuk menghambat bakteri patogen segala ya. Ada Betul, jeruk nipis, ada apa gitu ya. betul. Nggih. Banyak antibakterinya. Banyak Nggih. antibakterinya Nggih. makanya itu ya. Sudah Silakan Prof. pas Tadi sampai itu. dengan hasil riset dari mahasiswanya itu, Prof. Bagaimana ternyata? Sebentar. Mm-mm. Chef sudah datang belum ya? Atau kita Chef sudah, Chef atau masih. dilanjutkan aja, nanti saya terakhir aja. Enggak apa-apa. Prof. Enggak dengan masalah dengan jadwal Oh, pesawatnya enggak. jam berapa? Oh enggak. Jam 12. Oh, jam 12. Oke. Kami temenin, Prof. Iya, enggak Baik, apa-apa. begitu. Masih jam Baik, 12. mohon izin ke Nggih, Chef dulu nanti ya, kalau gitu ya. nanti kita bahas di akhir ya, terutama Baik, baik, baik. keamanannya. Iya, betul. Mari, Chef Maria, gimana hasil mengolahnya gitu? Tadi Pak Margaret sudah ngiming-ngimingin ya, sudah mancing-mancing untuk kami ke Palangkaraya. Apakah Chef Maria bisa menandingin? Gimana resep cara masak yang diterapkan oleh Chef Maria ini? Silakan, Chef Maria. Chef Maria ini di Lampung, Pak Margerius. Ya, Pak. Belum Chef Maria masih Chef Maria. Tes. Nah, oke, Chef. Bisa didengar nggak nih? Sudah, mantap, 1, Chef. 2, 3. Selamat malam semuanya. Pak Musa, selamat malam. Malam. Prof. Endang Rayu, selamat malam. Terus Pak Markus, mohon maaf, Nj. Baru Ya, bisa nggak apa-apa, masuk jam Dok. segini. Jujur seminggu ini saya sibuk berat.
Ya, selamat malam juga semua peserta upacara yang ada lagi mendengarkan apa tema kita hari ini, pengasinan ikan ya. Waktu Hmm. saya coba itu jujur ikannya memang nggak berbau. Hmm. Yang kedua apa teksturnya masih dapat ya, kualitinya dapat. Terus asinnya kebangetan. Apa memang aku nggak bisa asin karena bisa apa menaikkan ini ya yang punya darah tinggi atau apa ya gitu ya. Memang asin. Mungkin makannya porsinya dikit-dikit kali ya Pak Ya, Markus. sedikit. Eh, tapi itu bisa juga mungkin Prof Endang bisa kasih tahu ya mungkin jenis-jenis apa pemilihan garam bisa mempengaruhi tingkatan kadar asinnya. Cuma saya nggak bicara jauh, cuman saya mau Hmm. mau bagi dulu waktu saya praktek juga videonya cuman beberapa aja. Saya mohon maaf banget ya, saya harus handle banyak ini. Cuman ya Hmm. saya bisa gabung di sini aja hari ini. eh Mengenai ikan apa ya, ikan wadi gabus ini kan di setiap daerah pasti punya punya yang namanya ikan asin. Cuman yang dari Kalimantan ini agak berbeda. Ya, Hmm. oh iya, tambah penambah bahan. Kalau daerah-daerah lain kan biasanya, contohnya di NTT aja ya. Di NTT itu ikan asinnya diasinkan juga menggunakan seperti ini, tetapi mereka menggunakan asam atau juga menggunakan daun kusambi. Ya, itu sebagai untuk membuat asamnya. Tapi inti daripada eh, pengawetan ini adalah bagaimana ikan ini harus benar-benar sampai ke tangan konsumen dengan kualiti yang bagus. Ya, setiap proses itu kan akan menghasilkan, seperti Pak Markus bilang tadi, pencucian bersih itu saya setuju. Karena kunci Hmm. dari kita mau masak nih, saya eksperimen masak. Jadi ikan itu kalau kita mau mau tidak bau, yang pertama adalah proses pencuciannya. Itu sampai benar-benar darahnya tuh hilang. Itulah. Hmm. Kemudian waktu pada saat sebelum masak meniriskan ikan dari air cucian eh, terpisah dengan ikannya. Kemudian marinate, marinate itu juga sangat mempengaruhi dari tekstur daging atau rasa. Tapi kalau dalam ikan asin pastinya tidak perlu marinate karena akan mempengaruhi juga apa ya, kerusakan, karena setiap bahan makanan yang ditambah bumbu itu tidak akan bertahan lama untuk diasinkan ya. Itu aja. Jadi di sini saya ada nulis juga kalau kita milih produk ikan yang bagus itulah ikan itu tidak berbau dan busuk, terus tidak ada pecak hitam atau coklat karena jamur. Kadang kan kita kalau beli ikan itu kan proses pengeringannya atau proses pengasinannya tuh kadang timingnya nggak sampai atau timingnya kelamaan atau proses pengecekannya nggak ada ya, karena kita naruh garam ya udah dibiarin aja dulu gitu. Tapi kan suhu udara bisa mempengaruhi juga. Terus ikan asin itu sebenarnya punya aroma. Jadi ketika orang goreng ikan asin di mana-mana pasti baunya ketahuan, Prof. Nggak mungkin nggak gitu. Terus yang paling bagus itu tidak terkontaminasi oleh bahan makanan pengawet. Kadang kan sekarang untuk selling market ya, orang untuk mempertahankan ikan selalu yang namanya formalin atau boras pasti dipakai. Jadi kita hati-hati banget tuh kalau lihat ikan kering yang ada kandungan itu biasanya kelihatan berwarna putih dan pecah-pecah. Itu biasanya ketahuan. Terus kita juga ikan asin yang ada tuh bagaimana orang di tempat pengawetan setelah transfer ke pembeli atau kita yang mengkonsumsi, bagaimana cara penyimpanan itu sangat mempengaruhi juga. Jadi ikan asin itu juga tidak boleh terlalu lama bertemu dengan udara yang memang sirkulasinya tidak bagus gitu. Karena saya takutnya ada terkontaminasi pada saat kita menggoreng, kita nggak lihat, tapi setelah proses kita Hmm. mengkonsumsi itu bisa mempengaruhi juga. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu untuk pemilihan ikannya. Eh, si Ai udah bisa itu nggak kliknya aja atau saya langsung aja ya ke resipi nih kayaknya. Pak Bagus.
Saya masih didengar ya? Masih Ah, aman. oke. Nah, sekarang saya karena ada di Lampung, saya teride sama teman-teman tuh nyoba yang namanya rampai wadi gabus. Nah, rampai itu sebenarnya basically kalau dibilang sambal ya, seperti sambal terasi, tapi dia pedasnya kebangetan. Pedasnya double dan dia menggunakan tomat kecil. Kalau orang lain bilang tomat kecil, tapi ini bukan tomat lokal. Warnanya tuh kayak ada di gambar deh, ada warnanya kayak merah, hijau kayak gitu kecil-kecil. Ya, boleh di short. Nah, kemudian kalau rampai itu di sini lebih identitas mereka memakai duren tempoyak. Tapi di Oh, resipi ini saya tidak menaruh uh, tempoyak. Jadi ini benar-benar rampai wadi bagus ini enak juga kalau dimakan sama ubi rebus atau pisang rebus. Dia lebih ke fleurnya ke tradisional apa taster. Jadi di sini saya siapkan ikan gabus yang kemarin itu enak Pak, tapi keasinan saya terus masih seger eh, sekitar 120 gram lah. Terus ada bawang merah, itu bawang merah 100 gram itu di slice-slice aja. Terus bawang putih, perbandingan bawang putih sama bawang merah itu bawang merah lebih banyak. Ini karena kita mau naikin rasa. Terus ada rampai. Kalau nggak punya tomat rampai gimana saya bisa ganti tomat yang lain boleh? Boleh, tapi kalau mau rampai ya khasnya rampai harus tomat rampai. Begitu. oh, ini giliran Chef Maria sekarang yang lempar ya. Iya, ternyata giliran Chef Maria yang terlempar. Jadi dahulunya wadi ini lebih banyak untuk acara-acara upacara gitu ya, Pak Majelis ya. Ya, sebenarnya seperti itu dan kalau kegiatan-kegiatan berladang itu Pak, biasanya sering disuguhkan. Ya, lebih mudah dibawa kan Lebih kalau karena berladang ya ya. Karena orang dulu itu kan pindah-pindah keluar masuk hutan pindah-pindah itu ya, ya. ya betul Bukan seperti betul. sekarang kan dilarang. Kalau dulu tuh bisa berapa kilo itu kan berladang itu. Nah, itu perlu perlu ikan yang kalau nggak diawetkan dari sekarang susah nyarinya. Kebetulan pas musim kemarau ya susah nyari ikan. Hmm, Nah, hmm. jadi Ini orang ternyata dulu punya kearifan lokal ya seperti itu, mikirkan gimana iya stoknya. Ya, terkait dengan kondisi alam juga di daerahnya ya. ya. Kelihatannya masih terlempar sambil menunggu. Mungkin ada komen dulu dari Prof. Presya. Silakan, Prof. Iya, terima kasih. Tadi Hmm, penjelasannya sungguh luar biasa ya, karena hmm, memang kita ini untuk makanan fermentasi memang sudah merupakan budaya lokal ya. Kalau di Eropa segala itu mungkin fermentasi susu, karena kan mereka hmm, basisnya susu ya. Nah, hmm, seperti yogurt, dadeh oke. itu populer. Kalau di Hmm, daerah tropis, apalagi di daerah kepulauan seperti kita yang memang ikannya itu luar biasa banyaknya. Ikan itu hmm, kita nggak nanam tapi bisa panen terus ada ya. Nah, hmm, ya, jadi memang pengawetan ikan itu ya sudah ada sejak budaya pengawetan ikan itu ya memang sudah ada hmm, sejak dahulu kala. Tadi sudah hmm, disampaikan juga oleh Pak Markurius itu ternyata memang ikan pengawetan ikan itu kan tadi sudah saya sampaikan ya, no water no hmm, air. No water ya, itu artinya dengan penambahan garam itu kan garamnya terikat dan memang merah. kalau pengen ya AW-nya sampai mikroorganisme itu tidak yang pembusuk itu tidak tumbuh memang AW-nya itu sangat rendah ya sehingga penambahan garam itu bisa di atas 20%.
Nah, ini yang terus kemudian hambatannya adalah ikan sebagai sumber protein tidak bisa kita makan dalam jumlah yang banyak. Nggih, Pak Markurius kan seperti itu ya. Ya, makanya saya kurangin jadi 7% aja, Bu. Ya, nah oleh karena itu banyak modifikasi itu dengan penambahan bumbu-bumbu. Karena Tuh. bumbu-bumbu itu juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Nah ini semua itu betul-betul lokal itu sangat-sangat unggulan. Bumbu yang ada di lokal apa ya, seperti kalau Naniura di Medan itu juga bumbunya itu sampai ya, tapi kok ya enak gitu. Karena sudah terbiasa dengan bumbu lokal. Jadi saya senang sekali tadi mendengarkan presentasinya Pak Markurius, itu memang ya sudah bisa menurunkan garam itu sungguh luar biasa. Iya, Prof. iya kan? Gracia, Iya, saya betul. agak penasaran ini dengan komentarnya Chef Maria juga tadi, Bang. Padahal kalau dilihat Pak Markurius ini kan sudah menurunkan persentase garam Garam. dengan berat ikannya itu sudah sampai 7%. Itu sudah bagus. Sementara kalau saya lihat di kalah riset yang dicantumkan oleh Prof. Gracia, itu kan malah idealnya masih 2 kali lipat, 15%. Iya, 25%. Iya, betul. Iya. Iya. Nah, 7% aja masih keasinan bagi Chef Maria. Ini apa karena lidahnya Chef Maria yang internasional ini terlalu sensitif? Atau gimana menurut Prof. Gracia? Maksudnya itu kan kalau terus kemudian garamnya tinggi, kita kan mengolahnya harus pinter-pinter, Lebih kan ya. gitu. Ya, kalau di Jogja itu pengawetan banyak yang menggunakan garam, tidak garam tapi gula tinggi. Gula Ya toh? tinggi. Gula tinggi nanti jadi diabetes. Garam tinggi, tekanan darah tinggi. Ya, kan Ya, memang ya, ya, seperti ya, itu ya. ya. Karena memang itu kan kebiasaannya. Kalau di Jawa itu kebiasaannya manis-manis loh. Manis, ya, Apa-apa ya, ditambah ya, gula. Jadi ya. manisan lebih populer daripada Asin. asinan kan gitu. Nah, oleh karena itu ya harus kita jaga itu pola makan kita gitu. Jadi ya tadi dimasak aja sehingga memang kadar garamnya bisa turun. Ahli masak itu memang diperlukan di sini untuk mendampingi produk-produk yang tadi sudah diawetkan, kan begitu. Iya, kita juga perlu kan ikan itu diawetkan supaya sumber protein itu tersedia sepanjang masa seperti itu. Seperti yang saya sampaikan ya beberapa yang lalu itu sayuran. Bagaimana orang Korea itu mengawetkan sayuran ya, supaya pada musim dingin mereka tetap bisa makan Masih bisa. sayuran. Iya, itu memang di sana terus kemudian ya itu tadi tidak garam, tidak manis, tapi kan kimchi itu pedas sekali. Pokoknya kita harus melawan mikroorganisme itu dengan cara apa aja lah. Kalau ada garam ya tambah garam, ada gula tambah gula, ada apa pedes-pedes ya tambah macam-macam bumbunya. Mungkin itu kan pedes sekali itu. Jadi ya itu memang apa cara-cara atau proses fermentasi itu memang budaya lokal. Ya, tadi senang sekali ini selamat ini Artinya dengan apa yang mendapatkan disampaikan oleh Pak Markurius tentang prosesnya tadi, menurut Prof. Gracia itu sudah cukup bisa mengatasi kekhawatiran terhadap kegagalan fermentasi seperti di makalahnya Prof. Gracia itu. ya. Jadi tadi kan oleh Pak Markurius itu ditambah berbagai macam bumbu-bumbu yang juga bersifat antibakteri. Nah itu hanya saja Pak Markurius itu kan tadi tidak dipublikasikan, coba dipublikasikan. Karena ada ya yang memang itu bisa menjadi paten loh Pak itu. Jadi dipatenkan kan bisa. Tapi kalau dosen itu kan harus publikasi Pak. Jadi ya harus dipublikasikan.
Padahal yang ada di masyarakat itu saya menilai jauh lebih bervariasi, ya, dan secara ilmiah itu tidak perlu ditulis atau dipublikasikan, tapi memang kenyataannya itu awet dan aman, kan seperti Aman. itu. Ya, sehingga Mm-mm. ya itu tadi menjadi budaya lokal itu, ya. Iya, Mm. pokoknya nggih Pak Markurius, nggih Pak Musa, itu makanan selama bau, rasa itu normal, itu berarti ya Aman aman. ya. Tapi kalau baunya sudah mulai menyengat, jangan sekali-sekali Hmm. dimakan. Sudah saya sampaikan toh dalam slide terakhir saya, kalau tidak aman itu bukan Makanan. makanan. Ya, dimakan. Jadi tidak ada kok ini kurang aman. Pokoknya kalau kurang aman itu ya bukan Iya. makanan gitu aja. Pokoknya safe itu harus 100%, aman itu harus 100%. Iya. Tapi kita itu sudah dilengkapi juga dengan panca indera kita itu kalau sudah baunya itu beda, sudah nggak boleh dimakan gitu aja. Tapi hebat tadi yang dilakukan oleh Pak Markurius itu dengan berbagai percobaan di publik gitu aja. Monggo kalau lanjut, kalau ada Baik, ya. pertanyaan yang Terima lain. kasih. Nah, Ibu Bapak sekalian, info awal. Jadi Ibu Bapak sekalian yang tertarik untuk juga benar-benar langsung ngicipin wadi dari Pak Markurius, nanti bisa kontak dengan kami dari Upakara, nanti sifatnya nanti open PO gitu ya. Dan memang ada titipan dari Pak Sugeng itu bahwa beberapa waktu lalu sebetulnya Upakara juga ketika masa pandemi itu pernah berinisiatif untuk membangun jejaring antar UMKM, karena masa pandemi kemarin memang masalah perekonomian kita menjadi sangat berat. Nah, ini sekarang akan lebih diseriusi berjejaring ini, tetapi terutama adalah dalam kaitan mengangkat nilai-nilai lokal yang seperti ini gitu. Itu nanti akan lebih diutamakan lagi gitu. Bagaimana kita tetap berjejaring UMKM dengan mengangkat nilai-nilai lokal yang ada ini. Nah, ada beberapa pertanyaan kita akan tanggapin dulu. Ini pertanyaan bisa untuk Pak Margerius atau mungkin juga untuk Chef Maria, tapi Chef Maria belum hadir mungkin ya. Dari Bu Sarah, ikan asin atau wadi itu boleh tidak kalau dicuci sebelum dimasak untuk mengurangi rasa asinnya? Gimana Langsung. Pak Margerius? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh Bu Sarah, aman. Ya. Ayo dicoba Bu Sarah. Bu Sarah kan konon sudah dapat pemasok untuk ikan gabusnya. Asal begitu setelah dicuci langsung dimasak ya, jangan Langsung dibiarkan. dimasak ya. Ya, karena seperti dikatakan Prof. Tresia juga, kalau sudah terkena air itu berisiko nanti juga kontaminasi lagi gitu ya. Bu Yuliana, ada sharing di masyarakat Tionghoa itu juga ada fermentasi seperti orang Korea. Dari sayur, sawi pahit dengan garam dan air kelapa. Ini kalau nggak salah yang dimaksud untuk jadi sayur asin ya istilahnya ya Bu Yuliana, betul ya? Bisa diganti juga air kelapanya dengan air biasa, juga bisa dengan variasi ditambah jahe, cabai, dan lain-lain. Kalau nggak salah ini juga Betul, pernah Pak. dibahas. Ya, betul ya? Betul, Pak. Ya. Ini rasanya beberapa bulan lalu itu sempat dibahas juga ya, Prof. Desia ya, atau ya, sayur asin itu, Betul, ya. sayur asin. Penambahan bumbu apa saja yang ada di daerahnya masing-masing bisa Mhm. dicoba. Ya. Ya. Ternyata bumbu-bumbuan itu bukan cuma sekedar penyedap rasa gitu ya, Ya. tapi juga ada manfaat untuk melindungi juga ya. Mungkin Bumbu saya itu tambahkan, banyak Pak. Ya, antibakterinya. Pak Margerius. Bumbunya itu pada saat kita proses pelumuan itu yang menggunakan ketan itu, nah di situ mungkin dimasukkan bumbunya, tambahannya. Atau Mau pada tambah saat bumbunya kita pada proses ketan itu ya. difermentasi seperti menambah daun salam,
Ya, itu bisa ditaruh bawang putih yang sama-sama disangrai juga bisa, tapi dia jangan dihancurin. Bulat-bulat itu jangan masukin aja ke wadah itu untuk menambah aromanya. Ya, itu disesuaikan Hmm. aja pada proses itu. Tidak ada masalah itu, Pak. Karena makanya saya juga uji coba itu sampai 7% itu karena Hmm. banyak keluhan itu yang terlalu asin. Ya, saya juga Hmm. mencoba. Kalau di bawah itu saya takut juga, Pak. Bu Kekurangan Pro. ya. Takut prosesnya Betul. bisa nggak jadi itu 7% itu udah minim sekali. Kalau kurang dari itu bisa nggak jadi itu. Betul. Kemungkinan bisa nggak Betul. jadi itu. Ya. Ya, 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 ya. Tadi juga Bu Eni sempat mamerin punya Gucci juga ya, Bu Eni ya. Itu Gucci dari Kalimantan, Bu Eni. Oh, bukan. Saya kira bawa dari sana. Oke, lanjut ke Bu Emma. Bolehkah ikan wadi tadi selama proses selain garam dan gula ditambahkan ketumbar biar aromanya lebih wangi? Oh, sudah dijawab oleh Pak Margrius. Bisa, Bu? Silakan. Oke. Nah, ini saya nggak tahu. PR untuk Pak Margrius. Pak Margrius diminta oleh Bu Sarah, kasih dong atau kirimi daun sengkuba. Daun sukubak itu kalau di tempat kita apa ya namanya ya? Itu kalau untuk pengganti petsin atau bumbu Iya, ikan. pengganti Ya. vicin ya. Kalau di tempat Hmm. kami namanya bukan sukubak, apa saya lupa namanya itu daun biasa memang dicampur dan bukan cuma itu sebenarnya Pak. Banyak jenis sayur yang lain yang Hmm. fungsinya hampir mirip seperti sukubak itu. Ya. Oke, Nah, ini tapi carinya maksudnya susah itu loh, Bu. Sekarang udah lah. nggak ada lagi, Lah, agak tapi jarang Bu masih Sarah ngomong kampung. sudah punya ini, sudah punya sengkebaknya. Kalau sudah punya bagi dong, sama-sama Surabaya. Boleh nanti kalau ada. Oke, dari Bu Eni Esther Semarang. Saya kalau bikin sayur asin dengan tepung kanji yang dibuat kental dengan air panas. Seperti orang bikin kanji untuk jarik. Benarkah itu? Wah, saya nggak kompeten untuk menjawab. Mungkin Prof. Tricia eh, bisa bantu sayur asin dengan Yang proses mana? menggunakan tepung tepung kanji. Saya kalau bikin sayur asin dengan dari Bu Eni Esther, Bu. eh, saya kalau bikin sayur asin dengan tepung kanji yang dibuat Gimana? kental dengan air panas. Itu bagaimana menurut Prof. Tricia? Ya, kalau kanji itu nanti dia akan menyerap air yang ada. Karena juga menyerap Ya, air ya. bisa jadi. Mm. Ya, jadi boleh ditambahkan ya memang bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menyerap air. Nah, kanji ini kan fungsinya menyerap air. Tadi sudah saya sampaikan air itu harus Mm-mm. dikurangi. Nah, Harus ini kurangi. ya kok ada pertanyaan ini ya. Oh iya ya, terus di bawahnya Mm-mm. perendaman dengan EE terhadap proses fermentasi wadi. Ya, jadi Iya. jangan menambah air kalau di dalam proses fermentasi ikan. Mm. Ini kan Ini mungkin menambah waktu Di waktu setelah perendaman. pencucian, Prof. ini Ya, pada jadi waktu pencucian Gimana? di awal ya mungkin. pada cucian di awal, bukan pada Oh, saat Jadi proses sebelum nggak fermentasi. ada masalah. Ya. Tapi iya, iya kalau pencucian itu nggak ada masalah. Jadi, tapi jangan direndam. Ya. Mm-mm. Karena kalau direndam itu terus nanti dagingnya itu juga akan menyerap apa? Air. Kita Mm. itu harus mengurangi air itu. Waktu fermentasinya jangan direndam gitu maksudnya, Prof. Kalau waktu pencuciannya Pak Margrius menambah Iya, satu ini kan dia tahap 5, bukan 10-15 pencucian. menit. Iya. Ya, Ya, itu setelah dicuci saya rendam kalau sebentar. Ya, rendam sebentar aja. Nanti setelah itu nah itu ditiris. nggak apa-apa kan Ya, direndam aja. sebentar Ya, aja. Direndam aja sebentar ya. pokoknya Nanti sebentar ditiriskan. aja Baru gitu. setelah itu Iya. fermentasi. Iya, Jadi pokoknya ini lebih ke jangan konteks sampai pencucian ya. ada penambahan air gitu. Iya, Nah, tapi pencuciannya airnya diganti itu tadi apa EE kan begitu. ditambahin gitu Tapi ya. jangan ada iya, Iya. nggak apa-apa. Iya. Gitu ya Bu Sarita. Jadi dalam proses pencuciannya sebenarnya pembersihannya. Ketika proses fermentasinya ini sudah tidak ada proses Harus ada cairan penirisan. apapun. Iya. Penirisan itu Ditiriskan tadi dulu penting. sebelum fermentasi ya. Sebenarnya Pak Pusat, Prof, itu Ya. karena pengalaman kita dulu pernah beli ikan Mm-mm. laut. Mm-mm. Waktu pertama kali pernah kejadian setelah saya rendam dengan EE itu ternyata ada kandungan tadi borak. Nah,
Dari situ Oh, saya udah trauma gitu. Jadi setiap ada ikan itu iya, meskipun kalau yang kasus ini kan ikannya segar, itu saya iya, lebih kepada untuk membuang baunya sekaligus mengawetkan sedikit daging. Jadi nggak lama, 10 menit aja. iya. 10 10 sampai menit 15 menit. aja ya. Ya. Ini enak karena kebiasaan saya aja udah terlanjur Ya, trauma ya, ya, gara-gara ya. gitu ya. Kami pun di rumah kalau beras pun sebelum ditanak juga kami rendam dengan sayuran apa segala juga. Ada proses penyuciannya. Bu Eni Esther tanya, ada yang punya bibit daun sekuba? Waduh susah itu jadinya. Kata Pak Margarius, no comment. Bentuknya kayak apa, Pak Margarius? Takutnya di Kutai Barat ada, tapi namanya lain. Ada contohnya di situ. Memang tiap daerah itu beda-beda ya Bu ya. Nanti saya carikan fotonya deh. Saya nih apa nggak ada nih di dalam HP saya yang sukubak. Kalau di TikTok itu biasanya ada. Ibu bisa cari aja di TikTok. Ada itu salah satu TikToker itu orang Kalbar. Itu sering memposting daun sukubak itu. Ada. Saya pernah lihat itu dia. Daunnya besar-besar, Kak, Pak? Ya Daunnya besar-besar. Sekitar 3 jarian inilah besarnya, agak panjang Bu. Kayak daun Ya. mangga. Dia, Ya, dia seperti merah, daun mangga, betul. Tapi yang bagus itu cari yang agak tua, jangan terlalu muda juga kalau untuk bumbu. Oh, Ya, takutnya ada di Kutai Barat itu. Saya tanam setek berkali-kali nggak jadi-jadi. iya memang agak susah itu Bu, namanya kalau di Daun kota. mekai kami bilang, daun mekai. Biasanya kalau orang-orang di Itu. kampung itu dicampur sama daun singkong yang mau ditumbuk itu enak. Ah, Nah, betul Pak. Daun ya, mekai itu ya, gantinya vetsin. ya betul Bu. Ya, Ya, ditumbuk dengan pucuk singkong, ditumbuk dengan terong pipit, betul Bu, betul. kasih jahe bawang baru dioseng. Iya, Oh, ya sudah saya Ya tahu itu. Pak. Nah, Ya. mekai. Orang Dayak Tunjung bilang mekai. Kalau di tempat kami namanya sungkai di Kalimantan Tengah, Su- daun sungkai. Sukai. Ya, Yang tadi apalagi sekuba atau sekupa. Sekuba. Sekuba. ya. Nama-namanya Oh, beda. tahu sudah Pak, tahu. Oke, Ya. saya biasa masak itu di sana. Saya Ya. bawa yang kering kemarin ke sini untuk sayur. Sebenarnya ada Habis. tanaman lain juga di sini kami bilangnya teken pare. Jadi teken pare itu biasanya tumbuhnya di bawah-bawah pohon karet. Itu setelah banjir biasanya itu enak sekali. Terutama kembangnya. Itu kalau dimakan itu kayak telur ikan itu rasanya. Saya tuh sering dulu orang nggak tahu itu dibuang. Saya bilang enak itu telur anunya tuh kembangnya tuh. Itu juga bisa mirip fungsinya sama seperti sukubak tadi juga. Tapi daunnya kecil, nggak ada batang itu susah dia mau diperbanyak karena kita ngambilnya dicabut gitu aja langsung. Oke, Ibu-Bapak sekalian, saya sudah chat di di ruang chat kita. Bagi Bapak yang ingin melakukan PO nanti bisa kontak juga dengan Ibu Hartini di 0813 5737 5707. Bapak bisa catat juga. Nah, nanti dalam waktu dekat ini nanti rencananya juga akan kami sebar di formulir Google untuk Ibu Bapak bisa isi dalam rangka survei untuk kita akan membangun jejaring pemasaran bersama untuk kearifan-kearifan lokal seperti ini gitu. Karena kita juga ingin ya seperti wadi yang sangat luar biasa ini bukan hanya ada di Kalimantan aja nantinya, bisa tersebar gitu di mana-mana juga dan pada akhirnya nanti semua kearifan lokal kita bisa diangkat gitu. Masa Indonesia kalah sama Korea gitu kan kata profesional. Ya, dari Teresa Adam, berapa lama ikan yang telah difermentasi bisa bertahan di udara terbuka atau jika disimpan di dalam kulkas? Dari Ibu Teresa Adam, berapa lama ikan yang telah difermentasi yang diproses dengan wadi tadi sebagai proses lewat cara wadi itu bisa bertahan di udara terbuka atau kalau disimpan di kulkas? Mungkin Pak Margarius yang sudah punya pengalaman ini. Ya, Bagaimana Pak Margarius? kalau disimpan di kulkas bisa lebih setahun, Pak. Wow. Ya, kalau di udara terbuka, maksudnya udara terbuka itu tetap di dalam toples tadi ya, bukan dimasuk. Jadi kalau kita itu jangan dikeluarkan dari toplesnya, tetap aja toplesnya ditutup. Kalau ditaruh di luar bisa bertahan lah 3 bulanan lah Pak. Tapi memang bagusnya taruh di kulkas saja, lebih tahan di sampai kulkas 1 ya. tahun. Ya. Oke. Kalau di luar Dari itu nanti pusat takutnya kontaminasi sama udara, apalagi kan tadi saya kan
garamnya 7% saja. Hanya 7%. Ya, Ya, ya. Iya, dari Bu tapi Sarita untuk Prof. Tresya. Apakah mungkin punya fungsi spesial yang positif pada proses fermentasi? Mungkin bisa jadi kultur starter untuk mempercepat proses fermentasinya, Prof. Bagaimana menurut Prof. Tresya? Ya, EE itu kan sebetulnya produk dari mikrobiologi dan enzimatis. Tetapi EE sendiri itu kalau nanti kita lihat, itu mikroorganismenya mungkin juga sudah tidak mampu bertahan karena pH-nya sudah terlalu rendah. pH-nya Sehingga rendah. kalau EE itu ya EE itu ya saya sendiri belum pernah menguji ya, tetapi EE itu sebetulnya mikroorganisme itu sudah tidak mampu tumbuh karena pH-nya itu sudah sangat rendah, sehingga kalau EE ditambahkan itu nanti sebagai media selektif. Seperti kalau kita fermentasi itu kan sering menambahkan asam cuka, begitu ya, untuk menurunkan pH, seperti itu. Kan fungsinya itu seperti itu. Ya, jadi bukan sebagai kultur starter, tetapi Ya, bisa menurunkan pH untuk bisa menyeleksi hanya bakteri-bakteri yang mampu tumbuh di pH rendah saja yang mampu tumbuh begitu. ya. Begitu Bu Sarita. Ya, saya nggak berani nambah ulasan Bu Sarita. Saya bukan orang biologi. Ibu Bapak sekalian, pada dasarnya sebenarnya kita sudah pukul 21 di waktu Indonesia bagian Barat, Oke, saya tetapi sudah harus kalau siap-siap. iya, kalau yang di tengah sudah 22 ini ya, di Kalimantan sudah pukul 22. Setahu saya peserta kita hari ini belum ada yang dari waktu Indonesia Timur gitu ya. Oh sorry, Bu Luli. Oh, saya punya pohon scuba. Besok saya fotokan share di grup. Terima kasih, Bu Luli. Luar biasa di Bandung sudah ada. Ayo, Bu Sarah yang di Surabaya tanam di Alam Sari Petra, ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, Mau terima kasih bibitnya, sekali. mau Gimana? bibitnya, mau Mau bibitnya bibitnya, Bu berapa Eni ton? ya. Nanti Bu Eni sudah gabung di grup juga, grup fermentasi eksklusif. Belum, Pak, peserta Oh, baru. oke oke. Bu Eni berarti sudah mencatat nomornya Bu Adini juga? Sudah, Pak. Udah ya, nanti bisa tanya infonya tentang grup itu ke Bu Adini juga. Ya. Sekretarisnya KAI sih sebetulnya, tapi nanti bisa Bu Adini bisa bantu kalau tadi yang benar sudah disebut. Baik, Ibu Bapak sekalian, malam hari ini sungguh luar biasa, ada banyak pencerahan. Eh, ya, saya kebayang deh dengan apa yang diceritakan oleh Pak Markurius itu akan menyebabkan kelihatannya harus nggak terlalu lama kami berkunjung ke Kalimantan ini. Apalagi Bu Eni juga sudah banyak cerita. Memang ternyata banyak sekali ya. Kalimantan daerah yang kami belum banyak eksplorasi untuk kulinernya gitu. Wah, lihat dari tadi tampilan gambar-gambar yang telah disajikan oleh Bu Tresya, ternyata di Medan, di mana-mana itu banyak sekali gitu ya. Nggak cuma jambal roti, peda yang di Jawa, gitu. Tapi di luar juga banyak sekali kekayaan dari tradisi-tradisi yang sangat nikmat dan tentu juga berguna untuk kesehatan. Nah, Ibu Bapak sekalian, malam hari ini kami akan tutup sampai di sini dan terima kasih untuk waktu yang telah Ibu Bapak luangkan untuk kita bisa bersama saling belajar, saling berbagi. Semoga nanti di ke depan kita akan terus kita usahakan tiap bulan akan ada materi-materi yang mengangkat kearifan-kearifan lokal seperti ini. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, selamat istirahat. Selamat berbahagia. Salam. Mohon Salam. izin, Terima Liv. kasih, sampai Terima kasih jumpa. Prof. Terima kasih Desya. Pak Terima Musa, kasih Pak Pak Markurius. terima Trisha, kasih terima semuanya. Terima kasih kasih. Pak Iya. Mak. Thank you Pak Mak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Terima Liv. kasih semuanya.
Recording stopped.